sudah menggalakkan bersih-bersih ya. Jadi untuk menghindari kebocoran keuangan negara, mungkin selaku Kepala Dinas Kesehatan pas barengan hari ini hari kesehatan, mungkin bagaimana langkah-langkah ke depan dengan bersih-bersih untuk menghindari jangan sampai terjadi kebocoran. Baik, salah satu Bang Taufik, salah satu yang menjadi inspirasi bagi kami saat ini, tonggak yang bercerai adalah tema Hari Kesehatan Nasional ini. Gerak bersama, sehat bersama. Tentu ini dalam segala tatanan. Media, kemudian rekan-rekan di swasta dan dunia usaha, kelompok-kelompok masyarakat komunitas, ini harus bersama mengawal program kesehatan ini supaya tetap tegak dan berwibawa. Ya termasuk rekan-rekan media ini menjadi mitra kunci kami di dalam menyampaikan pesan-pesan atau edukasi, khususnya edukasi kesehatan. Kesehatan ini tidak hanya sekedar bebas dari sakit, tetapi juga mempunyai pikiran dan perilaku yang sehat sesuai dengan tatanan. Nah, Bang, sedikit bagaimana indeks untuk kesehatan kita khusus Kota Waringin Barat? Ya, kita di Kota Waringin Barat dibandingkan dengan kabupaten lain, ya tentu menjadi barometer ya. Salah satunya yang saya bisa sampaikan adalah ketika proses implementasi dari transformasi kesehatan. Jadi transformasi kesehatan dengan 6 pilarnya itu, syukur terus sarep ngantikan syukur alhamdulillah gitu ya, Kota Waringin Barat bisa menjadi pionir di Kalimantan Tengah untuk melakukan itu. Dan insya Allah kita dalam beberapa waktu ke depan, karena ini bukti bahwa kita maju mendekat kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan, sehingga masyarakat kita berikan satu layanan dengan aksesibilitas yang tidak sulit di masyarakat. Dan insya Allah dalam waktu beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan kita akan launching integrasi layanan kesehatan primer. Makasih, Bang. Anda bagian dari kesehatan yang mana Anda membidangi publikasi dan kesehatan masyarakat. Nah, untuk saat ini sampai sejauh mana program kerja kesehatan masyarakat ini? Ya, kita upayakan untuk terkait dengan masalah kesehatan masyarakat ini, kita selain melakukan kegiatan-kegiatan yang kegiatan-kegiatan sosialisasi, advokasi, dan berbagai event yang kita lakukan, kemudian kita akan selalu merangkul berbagai stakeholder dalam rangka ikut membangun, kemudian ikut membantu di dalam hal kegiatan-kegiatan promosi dan upaya-upaya preventif melalui kegiatan-kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat ya. Kemudian dalam rangka ini menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat, baik itu di tingkat rumah tangga, di sekolah, inklusi, dan lain sebagainya. Jadi ini peran kita selalu berupaya untuk melibatkan stakeholder atau para pihak di dalam kegiatan pembangunan kesehatan, khususnya dalam upaya-upaya promosi dan upaya-upaya preventif demikian. Terima kasih, Pak. 2023 dari survei Kesehatan Indonesia SKI yang dilaksanakan 5 tahun sekali itu turun 17,9%. Tetapi pada untuk kegiatan yang dari EPPGBM ini per bulan Oktober sekitar 2,9,8% dari kegiatan penimbangan posyandu setiap bulan ya. Jadi itu alhamdulillah kita mengalami penurunan. Nah, kemudian untuk tahun ini juga ada survei status gizi Indonesia yang dilaksanakan setiap tahun, dan ini masih dalam proses updating data rumah tangga yang dilaksanakan oleh updater. Memang mengalami keterlambatan karena ini memang BKPK Kementerian Kesehatan ini bekerjasama dengan PT Sukovindo jadi diswastakan gitu ya. Nah, tapi mengalami keterlambatan. Jadi tenaga-tenaga pengumpul data atau enumerator itu belum bisa bergerak. Jadi kita tunggu hasilnya nanti mungkin insya Allah tahun depan. Jadi berbagai paling Untuk sekarang alhamdulillah mereka sudah rata-rata sudah pada turun, Pak. Cuma kita konsentrasi pada yang 10 lokus stunting, termasuk yang ada di Arus Utara ada, di Kecamatan Arsal juga ada, di Tetangga, kemudian di Sungai
hijau, ada Pangkalan Banteng juga sekian tahun. Kalau mengenai anggaran sendiri mencukupi nggak Pak? Alhamdulillah mencukupi Pak. Jadi kita selalu bersinergi, berintegrasi di dalam dan bersama dengan stakeholder yang tergabung dalam tim percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten sampai di tingkat desa. Kalau kesehatan masyarakat sendiri anggarannya berapa per tahunnya Pak? Untuk Mohon maaf saya kalau untuk yang total saya belum. belum diperkirakan, sehingga ini apakah ini perlu Itu nanti di dorongan bagian provinsi? perencanaan, ya. Oh gitu ya. Iya. Oh ya, makasih Bang. Iya, Siap. Ini Hari Kesehatan Nasional ya, yang mana peran penting dari masing-masing bidang sangat diharapkan sekali, terutama bidang penular. Nah, bagaimana harapan ke depannya Pak? Terima kasih. Jadi terkait dengan Hari Kesehatan Nasional yang ke-60 hari ini, tadi sudah sama-sama kita dengar bahwa arahan Bapak Menteri Kesehatan dalam pidatonya itu yang kita utamakan ke depan salah satunya adalah penguatan untuk melakukan pemberantasan tuberkulosis. Jadi terkait dengan hal ini memang kita punya target 2030 diharapkan eliminasi tuberkulosis. Jadi kami dari bidang P2P itu sudah berupaya maksimal dengan membuat atau mensinergikan dengan berbagai program, termasuk memperbanyak screening terhadap tuberkulosis kepada masyarakat, yang mana tuberkulosis ini juga merupakan suatu standar pelayanan minimal. Alhamdulillah Kota Waringin Barat sudah on the track, penanganannya sudah baik, SPM kita sudah terpenuhi, dan kita dibantu dengan satu sistem Global Fund, yang mana mulai dari penemuan kasus, pengobatan, dan sampai dengan survei kontak itu sudah kita lakukan dengan baik dan dengan terstruktur yang dilakukan oleh Puskesmas, dan juga kita sudah melibatkan jejaring klinik-klinik swasta, perusahaan-perusahaan itu sudah kita libatkan untuk melakukan penjaringan terhadap suspek dari TBC ini. Jadi dengan adanya penekanan dari Pak Menteri Kesehatan, diharapkan ini menjadi suatu perhatian, dan kami juga mohon dukungan dari semua sektor pentahelik, karena kesehatan ini terutama untuk memberantas TBC itu tidak bisa dilakukan oleh petugas kesehatan saja. Jadi terutama pengusaha, masyarakat, perusahaan-perusahaan diharapkan bisa bekerja sama sehingga menemukan kasus TBC, sehingga lingkungan sehat di perkantoran itu tidak menularkan TBC itu ke depan. Nah, kalau dianggap titik rawan, Kota Waringin Barat ini wilayah mana yang dianggap berpotensi untuk dari segi penyakit? P2P lah dalam arti itu. P2P kalau kita lihat dari gambarannya kembali ya, kalau itu tergantung spot-spot. Untuk TBC itu biasanya menyerang pemukiman-pemukiman yang rapat, dan itu di dalam kota. Itu masih angka penyumbang tertinggi, itu di Kelurahan Mendawai, Mandokjo, itu masih rawan untuk penyakit-penyakit menular. Selain dari TBC, juga kita ketahui, alhamdulillah kita selalu pantau bahwa pertemuan DBD, demam berdarah, karena pemukiman yang padat itu memiliki resiko lebih untuk gampangnya terjadi penularan penyakit. Makasih Pak. Ya, Merupakan Hari Kesehatan Nasional yang ke-60 ya. Nah, merupakan salah satu momen yang luar biasa. Anda sebagai direktur rumah sakit sampai sejauh mana ke depannya? Ya, sesuai dengan temanya, ya kita harus bergerak bersama-sama ya, melibatkan seluruh masyarakat, melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar derajat kesehatan di Kabupaten Kota Waringin Barat semakin meningkat, pelayanan kesehatan semakin lengkap fasilitasnya, termasuk sumber daya manusia kesehatan yang harus kita tingkatkan terus kompetensinya, sehingga mereka mampu mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi kesehatan, sehingga pelayanan yang didam-idamkan, pelayanan yang bermutu, pelayanan paripurna itu bisa kita capai. Mungkin ada harapan terutama kepada staf-staf Anda yang khusus di rumah sakit dengan Hari Kesehatan Nasional. Ya, harapan untuk seluruh staf baik yang di rumah sakit maupun di jajaran kesehatan, fasilitas kesehatan lainnya,
untuk terus motivasi, terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, karena masyarakat kita adalah masyarakat yang perlu direspon cepat apabila dia masuk ke fasilitas kesehatan, baik yang tingkat pertama maupun di tingkat lanjutan. Oh, makasih. Hari ini momen spesial ya bagi tenaga kesehatan, yang mana ini merupakan Hari Kesehatan Nasional. Anda sebagai Kepala Puskesmas Runtuh, sampai sejauh mana melihat ini nanti? Untuk Hari Kesehatan Nasional hari ini sangat luar biasa, di mana saya sebagai Kepala Puskesmas, saya selaku dari Kepala Puskesmas Runtuh di sini memiliki kontribusi yang sangat besar untuk membangun kesehatan nasional, terutama di wilayah Barat. Dan Puskesmas harapan sesuai dengan arahan PJ, Puskesmas di seluruh Kabupaten Barat bisa menjadi puskesmas yang bersifat membantu masyarakat, mulai dari daerah terpencil, pedesaan, dan juga daerah masyarakat yang sudah Oke, makasih Bang, sukses selalu. Momen yang sangat bersejarah ya bagi tenaga kesehatan ya, maupun bagi masyarakat secara umum ya. Hari ini adalah Hari Kesehatan Nasional yang ke-60 ya. Nah, Abang bagian dari kesehatan dan Abang juga merupakan salah satu Kepala Puskesmas. Daerah mana Kepala Puskesmas? Sungai Rangit. Sungai. Sampai sejauh mana dengan memperingati Hari Kesehatan pada hari ini? Ya, yang pertama kami atas nama tenaga kesehatan dari Puskesmas Sungai Rangit sangat bersyukur di dalam momen ini, dan kami mengucapkan selamat Hari Kesehatan Nasional yang ke-60. Semoga momen ini bisa menjadi langkah lebih maju lagi untuk kita memberikan pelayanan kesehatan buat masyarakat. Dan khususnya Puskesmas Sungai Rangit tentu sangat mendukung bagaimana untuk memajukan layanan kesehatan ke depan, sehingga masyarakat bisa terlayani secara baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga sesuai dengan fungsi kami Puskesmas bagian hulu untuk menjaga kesehatan masyarakat. Dan di dalam kesempatan ini kami juga memberikan banyak inovasi terkait juga jam pelayanan yang kami panjangkan sampai sore hari. Tentu ini juga bentuk dari partisipasi kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, dan kami tentu sangat berharap dan dukungan dari seluruh masyarakat juga untuk bagaimana kita bersama-sama memberikan sumbangsi buat negara untuk menjadi negara yang maju, Indonesia Emas tahun 2045, negara yang sehat dan kuat. Itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Bahkan salah satu hari bersejarah ya untuk kesehatan, Hari Kesehatan Nasional ya. Mungkin Abang selaku orang dari kesehatan juga bagaimana? Ya, kita sebenarnya cukup berbahagia sekali dengan kegiatan Hari Kesehatan ini, karena diharapkan seperti tadi sampaikan Bupati itu sangat membahagiakan sekali buat kita, karena kita harapkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat bisa terlaksana tanpa pandang bulu, semuanya bisa terlayani. Oke, makasih.